mata kuliah manajemen. Ya, pada kali ini, pada sesi pertama ini, sebenarnya kita akan membahas tentang organisasi dan manajer. Ya, ini dia nih, proses manajemen, jenis-jenis manajemen, peranan manajemen, ya, dan tantangan-tantangannya. Oke, sepertinya kalau misalnya kita bahas manajemen nih, 3 poin pertama itu sudah terlampaui ya dengan materi inisiasi maupun modul yang sudah tertera. Tapi kalau kita bicara tentang peranan manajemen dan tantangannya, itu kayaknya perlu perlu masukan dan perlu insight dari beberapa pengalaman, ya, khususnya bagi saya, ya, ada beberapa pengalaman yang bisa di-share sebagai bukti real ya dari sintesa pembelajaran mata kuliah manajemen pertama ini. Jadi saya akan mulai masuk di peranan manajemen. Oke, kalau teman-teman buka di buku atau buka di modul, ya, kalau peranan manajemen itu dibagi menjadi 3 umumnya. Ya, dibagi menjadi 3. 3 ini apa saja? 3 ini salah satu adalah interpersonal, hubungan manusiawi, lalu peranan tentang informasi, dan peranan tentang pengambilan keputusan. Nah, ini peranan manajemen ya rekan-rekan. Setelah sebelumnya kita belajar jenis-jenis manajemen dan proses manajemennya. Di peranan interpersonal atau hubungan manusiawi, ya, peranan. Kalau di sini dijelaskan peran-peran yang melibatkan kegiatan-kegiatan simbolis, pemimpin, dan penghubung. Ini maksudnya sebenarnya adalah peranan-peranan dari figur seseorang, ya. Lalu juga ada figur kepemimpinan dan juga sebagai figur penghubung. Itu figur manajer. Ilustrasinya, kalau kita bicara tentang figur bapak, ya, figur head atau figur sebuah tokoh, itu menjadi simbol organisasi, pemimpin rapat, dan membuka acara organisasi. Itu termasuk fungsi-fungsi atau peranan dari manajemen. Gitu. Jadi kalau ada forum, dia tidak akan menjadi sebuah manajemen kalau memang tidak ada yang memulai forum tersebut. Kalau tidak ada yang membuka acara organisasi tersebut. Kalau tidak ada yang memimpin rapatnya. Nah, di situ peran antar pribadi. Itu pasti kan ada, ya. Kalau memang dalam circle kalian tidak ada yang menghubungkan, yang memimpin, ya, itu wajar saja memang tidak ada visi misi yang disatukan atau visi misi bersama, kayak gitu, ya. Lalu kita bahas tentang peran informasi. Peran informasi ini apa? Satu, memantau atau memonitor, ya. Lalu diseminator atau yang menyebarluaskan, lalu juru bicara. Nah, ilustrasi begini teman-teman. Pada saat kita bicara monitor, ya, kita bicara tentang mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi. Itu peran manajemen dari sudut pandang peran informasi. Terus untuk menyebarluaskan informasi kepada anggota. Nah, kalau misalnya beliau sudah mendapatkan sebuah progres atau seorang pimpinan atau seorang kepala divisi itu dapat sebuah progres, dapat sebuah update, ya, dapat sebuah penaikan atau penurunan dari penjualan, ya, itu harus disampaikan kepada lini-lini organisasi yang relevan. Kenapa? Agar semua unit bisa berkontribusi sesuai dengan porsinya. Semua unit bisa bergerak dengan tupoksinya. Kalau nggak disampaikan, itu yang akan menjadi istilahnya miss, ya. Kayak misalnya contoh begini, di setiap monthly meeting, ya, atau weekly meeting, ya, misalnya kalau di tempat kalian ada Senin pagi itu ada briefing, ya, meeting hall, semuanya ngikut setiap minggu.
Nah, biasanya di situ manajemen akan menyampaikan penjualan atau pencapaian dari target perusahaan. Dari year on year ya, terus dari seminggu ini bagaimana ada update progress dan lain sebagainya. Nah, itu memberikan poin diseminasi peran manajemen pada para lininya. Gitu. Lalu juru bicara yang menjadi wakil organisasi memberi pidato dan acara kemasyarakatan. Jadi misalnya jangan lupa teman-teman bahwa manajemen itu pasti punya yang namanya juru bicara. Dalam hal ini kegunaannya untuk kalau misalnya harus ada yang disampaikan kepada khalayak ramai. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang diseminasi, bisa saja pemimpin atau manajemen menyampaikan melalui sebuah instrumen, baik itu email ya. Tapi kalau juru bicara ya, ini dia lebih kepada tampil dan memberikan sebuah arahan yang langsung. Lalu dalam peran keputusan atau memutuskan sebuah kebijakan, di sini ada beberapa hal, yaitu kewirausahaan, penanganan gangguan, pembagi sumber daya, dan perunding. Ya. Dalam membuat keputusan nih, ilustrasi ya, kewirausahaan dalam membuat keputusan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan seperti membuat produk baru dan melakukan ekspansi usaha. Jadi dalam hal pengambilan keputusan, ya yang namanya manajemen tetap harus ada sisi-sisi kewirausahaan. Dan juga apa? Penanganan gangguan yang menyelesaikan gangguan yang timbul, misalnya ada pemonggokan buruh, terus perselisihan dalam organisasi. Ada keluhan-keluhan dari tim kerja, ada sanggahan-sanggahan dari divisi lain. Terus misalnya ada yang krusial nih ya, dari adanya misalnya pemogokan buruh kerja. Ini kaitannya erat dengan hubungan industrial nih di mata kuliah selanjutnya ya. Oke, terus selain penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya juga termasuk ya, dalam peran memutuskan kebijakan. Misalnya begini, membagi sumber daya dalam organisasi, menentukan anggaran departemen, menentukan gaji dan bonus karyawan itu termasuk dari peran manajemen. Jadi kalau misalnya pimpinan rapat anggaran, ya itu biasanya di beberapa lini middle up, ya itu berhak untuk mengetahui bahkan memutuskan. Ini adalah peran-peran manajemen yang perlu kita ketahui. Kalau misalnya hal-hal lain ya, itu saya pikir dan saya harap rekan-rekan sudah mampu mempelajari lewat modul dan materi inisiasi. Ya, sekarang kita bermain peran. Kira-kira kalau saya di kantor, peran antar pribadi apa yang saya lakukan? Lalu peran informasi apa yang saya kerjakan? Ya. Dan apakah saya mempunyai posisi yang memiliki peran dalam memutuskan sebuah kebijakan? Nah, silahkan berikan pengalaman Anda di komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk menambahkan nama dan nomor induk mahasiswa rekan-rekan semua. Oke, itu kurang lebih terkait peran manajemen. Kita akan lanjut ke mata kuliah atau ke slide selanjutnya, yaitu tentang tantangan. Oke, baik. Kita masuk ke slide selanjutnya ya, tentang tantangan bagi manajemen. Ada 4 tantangan bagi manajemen kalau kita lihat di buku, tapi saya akan fokus pada pendidikan dan pengalaman serta kebutuhan akan visi. Pendidikan dan pengalaman ini bukan hanya sekedar bagaimana individu itu menyelesaikan kuliah S1 ya dan S2, tapi juga bagaimana seorang individu itu terus melanjutkan pembelajaran ya di organisasi tempat dia bekerja atau beraktivitas, agar apa? Agar bisa melahirkan agar bisa mendapatkan sebuah value atau nilai. Dari nilai tersebut, ya, individu tersebut tuh bisa menghantarkan sebuah sikap, ya, persepsi dia terhadap sebuah case, persepsi dia terhadap perilaku dia dalam menghadapi sebuah treatment,
dalam menghadapi sebuah opportunity, dia harus belajar. Nah, itu kenapa pendidikan dan pengalaman ini menjadi sebuah tantangan bagi manajemen di semua lini. Bagaimana dia memastikan individu-individu yang ada di dalamnya terus belajar. Selain belajar, ya individu tersebut juga dipaksa harus memiliki pengalaman. Makanya banyak sekali kesempatan-kesempatan yang sebenarnya diberikan kepada karyawan, tapi yang mau mengambil sebuah risiko. Ya, risk taker. Nah, risk taker di sini akan memberikan pengalaman kepada si individu. Nah, banyak dari kita, individu ini sudah nyaman dengan posisinya, tidak mau ambil risiko, ya, dan akhirnya tidak mendapatkan pengalaman yang berarti. Ya sudah, akhirnya ya tidak terjadi apapun itu. Pendidikan tidak terjadi, pengalaman tidak meningkat. Ini merupakan tantangan. Lalu, kebutuhan akan visi. Ya, sekumpulan orang yang berada dalam sebuah kelompok dan di-hire oleh sebuah organisasi, itu akan menjadi produktif kalau dia punya visi yang jelas dan visi yang terukur. Nah, bagaimana mengukurnya dan bagaimana mengimplementasikannya? Butuh strategi untuk mengimplementasikan, yaitu dengan misi. Tapi visi ini jauh lebih penting ya pada saat sekumpulan orang didiseminasikan oleh pimpinannya, visi kita 2025 harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Misi kita pada tahun pertama, tahun kedua kita akan melakukan ini. Jadi apapun divisi si individu tersebut dalam organisasi, dia akan menyamakan persepsi, menyamakan menginternalisasikan tujuan dan visi misinya perusahaan ke dalam pola kerja dia. Tadi kita sudah bahas bagaimana fungsi atau peranan manajemen didiseminasikan, ya, fungsi pemimpin mendiseminasikan, itu menyampaikan, mendistribusikan apa? Visi ini, visi yang terdistribusi dan diinternalisasikan ke dalam individu, mampu apa? Meningkatkan bagaimana individu itu merasa engage, merasa menyatu ke dalam visi organisasi tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah rekan-rekan semua memiliki dan merasakan adanya dorongan pendidikan dan pengalaman yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi teman-teman bekerja? Lalu, apakah pimpinan di organisasi rekan-rekan semua memberikan diseminasi visi misi yang jelas, sehingga teman-teman mengerti, oh, tujuan perusahaan saya bukan hanya sekedar nyari profit, tapi ada value yang dihantarkan kepada sosial, ya, kepada masyarakat secara umumnya, sehingga bisa sangat bermanfaat. Jawab pertanyaan ini dengan berdiskusi melalui kolom komentar. Jangan lupa menambahkan nama lengkap dan nomor induk mahasiswa rekan-rekan semua untuk penilaian di akhir tutorial. Terima kasih atas perhatiannya untuk materi pengayaan manajemen sesi 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.